Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menyembah dan memperadabkan pribadi dan wajah kita dalam pengabdiannya. Untuk itu, mari kita menunjukkan rasa syukur itu dan meyakini bahwa semua itu adalah pemberiannya. Hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai suatu bentuk perjuangan menegakkan Islam adalah salah satu perjuangan Nabi menegakkan ajaran Islam di muka bumi hingga sampai kepada kita sekalian. Untuk itu, mari kita mengirimkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi kewajiban kita masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan semampu kita. Bahkan kita harus berjuang agar semua awal perbuatan bisa terkontrol oleh nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan tuntutan syariat. Kita juga wajib berharap kepada Allah, memohon dan berdoa kepadanya agar perjalanan hidup kita ini selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya, sehingga dapat tercapai tujuan hidup tentram, selamat di dunia dan di akhirat. Tentu, hal tersebut harus disertai dengan amal yang sholih, amal yang sesuai dengan ilmunya. Sebab, harapan-harapan kita, sebesar apapun, apabila tidak disertai dengan amal, maka itulah sebuah angan-angan belaka dan tidak membekaskan suatu hasil apapun. Sedangkan yang dituntut dari orang yang arif billah adalah dapat menjadi benar dalam menghambakan dirinya kepada Allah dan dapat mendirikan segala hak-hak ketuhanan. Al-Atta dalam kitab Al-Hikmah menerangkan, mata rozaqaka at-ta'ata wala khina bihi anha fa'lam annahu qad asbaha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Yang artinya, apabila Allah telah merizkikan kepadamu ketaatan di dalam melaksanakan segala perintahnya dan merasa kaya dengannya, yakin sudah merasa cukup dengan ketakwaan itu dan tidak memerlukan apa-apa selainnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengaruniakan nikmatnya secara zahir dan batin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan janji Allah atas ketakwaan dan keimanan seseorang, sekaligus ancaman dan kekutukan Allah terhadap penyimpangan-penyimpangan dan berpaling dari jalannya. Sesungguhnya Al-Quran telah banyak menjelaskan dan menerangkan banyak petunjuk kepada kita dalam perumpamaan yang ada di dalam kehidupan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Memang ada beberapa ayat yang senada dan alurnya sama, yang mengandung arti penekanan-penekanan yang sama. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam surat lain, yaitu surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalalnahum jannatin na'im. Yang artinya, dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
ayat yang senada dalam surah Al-Baqarah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw batu min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Yang artinya, sesungguhnya kalau mereka ahli kitab mau beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah yang lebih baik kalau mereka mengetahui. Masirul muslimin rahimakumullah. Ketiga ayat di atas terkait dengan kutukan Allah SWT, terkait dengan berbagai macam penyimpangan dan pendustaan terhadap nilai keimanan dan ketakwaan. Allah SWT yang maha suci dengan segala kebesarannya. Walaupun betapa besar dosa penyimpangan itu, tetapi Allah SWT masih memberi kesempatan pengampunan bagi orang-orang yang bertaubat dan menjalani ibadah keimanan ini dengan benar. Masirul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, dalam rangkaian ayat yang telah saya sampaikan tadi, perlu diperhatikan ada dua kalimat yang senada dalam ketiga ayat tersebut, yaitu kalimat wa amanu wa atiku. Susunan sama, bentuk sama, dan ada penambahan taukid dalam musnad dan juga taukid dalam musnad ilaih, sehingga mempunyai penegasan bahwa keimanan dan ketakwaan tergantung pada hamba yang melaksanakan, dan balasannya akan dirasakan sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. 3. Masirul muslimin, ini artinya bahwa keimanan dan ketakwaan ini harus menyatu. Ketakwaan seseorang baru akan dicatat oleh Allah manakala ketakwaan itu didasari oleh keimanan yang mantap dalam hati. Mengapa? Karena keimanan itu adalah pekerjaan hati sebagai simbol dia percaya dan tunduk dalam segala aturan agama. Sedangkan takwa adalah bentuk bukti dari amal perbuatan yang menunjukkan keimanan tersebut melalui amaliyah ibadah sehari-hari. Apabila kedua hal ini ada pada seorang dan ia mau melaksanakannya dengan penuh kesadaran, maka sesungguhnya ia berhak mendapatkan janji-janji Allah SWT. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mampu melakukan taat dengan sebenar-benarnya dan menjauhi hal-hal yang menjauhkan kita dari jalan Allah SWT. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan, bila banyak kekurangannya, saya mau memohon maaf. Terakhir, saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.